Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 26 Juni 2022 bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alfinia Kori. Pemirsa, seperti biasa tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, dari Padang, Kota Sidimpuan, diduga korsleting listrik membuat 5 unit rumah di kawasan padat penduduk di Kota Padang Sidimpuan ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran yang terjadi ini mengakibatkan hangusnya 5 unit rumah di Gang Perjuangan Kampung Marancar, Kota Padang Sidimpuan, Sabtu sore kemarin. Kobaran api yang berasal dari salah satu rumah warga diduga akibat korsleting arus pendek listrik. Bangunan rumah yang terbuat dari papan disertai tiupan angin kencang dengan cepat. 5 unit rumah warga yang berdekatan. Sejumlah warga berusaha memadamkan api yang sedang berkobar dengan menggunakan alat seadanya. Warga sekitar lokasi kebakaran yang takut kobaran api merembet berusaha menyelamatkan harta benda mereka dengan menyelamatkan barang yang mudah diangkat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba ke lokasi langsung berjibaku untuk memadamkan kobaran api, namun warga kecewa terhadap petugas kebakaran yang telah tiba di lokasi setelah bangunan 2 rumah ludes terbakar. Datang orang dipanggil itu ada kebakaran. Caranya sih saya kurang tahu dan awal mula api itu saya kurang tahu. Api itu pertama kali abang lihat di mana, bang? Di rumah si Yahya. Udah besar itu, bang? Udah lumayan, Pak. Ada berapa rumah yang kena? Berapa? Kira-kira rumah, bang. Sementara itu, penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Padang Sidimpuan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun 2 unit kendaraan ikut terbakar sehingga menyebabkan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sekelompok orang tidak dikenal melakukan perampokan pada malam hari di salah satu toko kelontong yang ada di Jalan Merdeka, Kota Pematang Siantar, terekam kamera CCTV. Ya, perampokan sekelompok orang yang tidak dikenal ini melakukan aksinya dengan cara mencongkel pintu toko. Sekelompok orang dengan memakai pakaian hazmat dan mengendarai mobil jenis minibus berwarna hitam melakukan aksi perampokan di salah satu toko kelontong yang ada di Kota Pematang Siantar. Sebelum melakukan perampokan, pelaku memarkirkan mobilnya tepat di depan pintu toko kelontong untuk menutupi aksi mereka saat mencongkel pintu toko. Para perampok yang berhasil mencongkel pintu toko dengan menggunakan linggis ini mengambil berbagai jenis makanan dan susu serta uang kontan dari dalam laci meja kasir. Pemilik toko kelontong Patrick mengatakan dirinya mengetahui jika toko kelontongnya dirampok setelah pagi hari pada saat pekerjanya akan membuka toko. Dari peristiwa perampokan ini, pemilik toko mengalami kerugian sebanyak 2 juta rupiah. Pagi-pagi kan katanya pintu udah buka gitu. Saya masih di rumah. Nah, berarti katanya kemakan maling, ya udah saya datang gitu, dicongkel semua. Duit itu duit receh sama susu 5 karton gitu. Kurang lebih sama semuanya 2 juta gitu lah, udah ke Polsek itulah Siantar. Saat ini Patrick, pemilik toko kelontong, telah membuat pengaduan ke Mapolsek Siantar Barat, Polres Pematang Siantar, guna menangkap para perampok yang jelas terekam oleh CCTV dengan menggunakan pakaian hazmat tersebut. Sementara itu, di sorotan lainnya pemirsa, curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi beberapa hari terakhir di wilayah Kabupaten Simalungun mengakibatkan tembok saluran air jebol. Jebolnya tembok saluran air ini mengakibatkan Sekolah Katolik Taman Kanak-Kanak Padua, Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun terendam banjir dan merusak salah satu rumah yang dijadikan sebagai mes kesusteran. Tembok penahan saluran air yang jebol ini merupakan saluran irigasi untuk persawahan warga yang berada di Desa Bandar Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun. Tembok penahan saluran air ini jebol akibat tidak kuat menahan tingginya debit air yang datang dari intensitas hujan yang deras yang menimpa serta merusak satu rumah yang dijadikan sebagai mes kesusteran.
Salah seorang warga sekitar, Franciscus Tampu Bolon, mengatakan tidak ada korban jiwa pada peristiwa jebolnya tembok penahan saluran air yang merusak mes sekolah tersebut. Namun sekolah Katolik Taman Kanak-Kanak tersebut terendam banjir hingga seruas jalan yang sempat mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Lebat banjir, jadi tidak bisa tertampung, jebol tembok daripada dinding ke susteran, rumah suster. Cuma ini aja, rumah suster, satu aja rumah. Kandang pagar semua rusak. Biar agak lebih diperhatikan lah, kayak pengairan itu, jebol. Irigasi jebol. Sementara itu, warga berharap agar pihak pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap bencana tersebut untuk tidak terulang kembali karena akan berdampak kepada banyak warga di daerah ini yang mayoritas petani yang akan membutuhkan saluran air yang baik serta dengan tembok penahan yang kuat. Warga Desa Tambun Raya, Sipolha, Kecamatan Pematang, Sidamanik, Kabupaten Simalungun melakukan aksi damai menuntut atas kompensasi kepada pihak perusahaan PT Toba Pulp Lestari TPL. Ya, tuntutan kompensasi ini dilakukan warga atas kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber mata air yang ada di desa mereka akibat tanaman eukaliptus yang ditanam oleh pihak perusahaan TPL. Warga Desa Tambun Raya, Sipolha yang mayoritas merupakan petani ini menuntut bahwa sejak adanya alih fungsi dari pihak perusahaan PT TPL dengan menanam tanaman jenis eukaliptus, sejumlah hewan liar yang biasanya tidak pernah ada di desa mereka saat ini bermigrasi dan merusak tanaman yang ada di perkebunan milik warga hingga mengakibatkan kerugian kepada masyarakat akibat seringnya gagal panen. Selain seringnya mengalami gagal panen, warga Desa Tambun Raya Sipolha juga saat ini mengalami krisis air bersih akibat hilangnya sumber mata air yang ada akibat resapan air telah kering diisap oleh tanaman eukaliptus milik perusahaan PT TPL. Menanggapi tuntutan warga Desa Tambun Raya Sipolha ini, Sosial Corporate PT TPL Tagor Manik mengatakan akan mencari solusi dari tuntutan warga tersebut. Oke, baik, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa kita dengan masyarakat jangan dulu saling menyalahkan, tetapi apa yang menjadi persoalan, mari kita sama-sama mengambil solusi sehingga persoalan tersebut bisa kita selesaikan. Itu intinya saya bilang. Jadi kita nanti dengan masyarakat akan bekerjasama, mungkin melihat ke lapangan apa kira-kira hal-hal yang perlu kita benahi dan sikapi. Apa yang disampaikan mereka menjadi tuntutan, kita nanti akan lihat ini. Mana-mana saja yang memungkinkan nanti bisa kita kerjakan. Pihak PT TPL akan melakukan penanganan untuk memenuhi tuntutan warga yang selama ini dianggap telah membantu memaju kembangkan perusahaan PT TPL. Informasi Gebiar Hari Keputraan ke-105 akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sebagai wujud kecintaan terhadap guru dan pendiri Yayasan Universitas Pembangunan Pancabudi menggelar Gebiar Hari Keputraan 105 tahun Profesor Dr. Haji Sayyidi Syekh Qadirun Yahya. Gebiar Hari Keputraan 105 tahun tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada pendiri Yayasan pertama Universitas Pembangunan Pancabudi.
Gebiar Hari Keputraan ke-105 tahun Profesor Dr. Haji Sayyidi Syekh Qadirun Yahya ini digelar di Universitas Pembangunan Pancabudi. Dalam gelaran gebiar tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota Medan yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan Kota Medan dan sejumlah tokoh agama di Sumatera Utara. Kegiatan Gebiar Hari Keputraan tersebut merupakan agenda tahunan guna mengenang sosok Profesor Dr. Haji Sayyidi Syekh Qadirun Yahya yang semasa hidupnya memiliki peran dan jasa bagi bangsa dan negara dalam bidang ilmu agama dan pengetahuan. Profesor Dr. Haji Sayyidi Syekh Qadirun Yahya juga dikenal sebagai seorang pendidik, cendekiawan, ulama besar, ahli tasawuf dan tokoh sufi dengan memiliki jutaan murid dari berbagai negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Amerika. Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Isa Indrawan mengatakan, kegiatan ini harus terus dilestarikan sebagai pengingat bagi seluruh sivitas Akademi Universitas Pembangunan Pancabudi agar memiliki semangat dan daya juang yang tinggi guna menjadikan Universitas Pembangunan Pancabudi menjadi universitas terbaik di Sumatera Utara. Mulai bedah buku karya Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya, ada 5 buku ditambah 1 buku biografi, kemudian ada seminar nasional sesuai dengan profesi yang pernah dilakukan oleh Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya sebagai seorang militer, sebagai seorang negarawan, sebagai seorang pendidik, dan sebagai seorang tasawuf. Hari ini adalah kita lakukan beberapa kegiatan puncak, antara lain yaitu peluncuran buku, peluncuran buku yang telah pun didaftarkan hak kekayaan intelektual dan ISBN-nya. Kemudian ada pemberian beasiswa sebanyak 105 beasiswa kepada masyarakat Medan yang hari ini kita serahkan, dan juga ada permohonan penabalan nama jalan, salah satu ruas jalan di Kota Medan atas nama almarhum Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya. Di akhir acara diberikan 1.000 beasiswa kuliah di Universitas Pembangunan Pancabudi kepada pelajar yang berprestasi maupun warga yang kurang mampu, dan seminar internasional dengan tema Perspective of Islamic Sufism Metaphysics to Development of Industry 4.0 and Society 5.0 Metaverse. Sementara itu pemirsa, metafisika merupakan perpaduan antara ilmu kerohanian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ilmu metafisika menjadi salah satu mata kuliah yang diluncurkan di Universitas Pembangunan Pancabudi untuk diajarkan kepada mahasiswa jurusan ilmu filsafat. Peluncuran ilmu metafisika dilakukan dalam kegiatan Gebiar Keputraan ke-105 tahun Profesor Dr. Haji Sayyidi Syekh Qadirun Yahya. Ilmu metafisika tidak terlepas dari pendiri Yayasan Pancabudi, yakni Profesor Dr. Haji Sayyidi Syekh Qadirun Yahya, yang merupakan sosok ulama tasawuf yang dinilai berhasil memadukan antara ilmu kerohanian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta mendeskripsikan agama serta tasawuf dalam bahasa sains yang disebut sebagai ilmu metafisika eksakta. Selain realisasi ilmu metafisika yang diajarkan kepada mahasiswa di Universitas Pembangunan Pancabudi, juga bahwa pemikiran tentang agama tidak hanya sekedar keyakinan, namun juga terdapat ilmu pengetahuan seperti fisika dan juga kimia. Ketua Dewan Pembina Yayasan Profesor Dr. Haji Sayyidi Syekh Qadirun Yahya, Buya Sayyidi Syekh Ahmad Farki mengatakan, ilmu metafisika yang diajarkan di Universitas Pembangunan Pancabudi hanya sampai tingkat pemikiran untuk mengetahui bahwa di dalam ilmu agama juga terdapat ilmu pengetahuan eksakta yang berguna bagi masa depan mahasiswa. Diajarkan kepada mahasiswa di Universitas Pembangunan Pancabudi adalah pemikiran-pemikiran oleh Bapak Profesor Dr. Haji Sayyidi Syekh Qadirun Yahya, yaitu pemikiran-pemikiran tentang bahwa agama ini tidak hanya merupakan sekedar keyakinan yang dogmatis, tetapi dia juga merupakan sesuatu ilmu pengetahuan atau sains dengan tingkat yang maha tinggi. Jadi yang kita sampaikan hanya sampai tingkat pemikiran-pemikirannya aja, sedangkan mengenai yang lebih sebelah dalam spesifik daripada tasawuf itu tentu tidak. Dia hanya punya pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan keakbaran di dalam agama yang dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan khususnya fisika dan kimia.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Profesor Dr. Haji Sayyidi Syekh Qadirun Yahya Buya Sayyidi Syekh Ahmad Farki berharap para mahasiswa dapat mempelajari ilmu metafisika sesuai dengan ajaran agama masing-masing dengan selalu percaya kepada Yang Maha Kuasa, sehingga bangsa dan negara tetap berpegang teguh terhadap sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, pemirsa, Sekolah Tinggi Ekonomi Atas STIE Bina Karya Tebing Tinggi melaksanakan wisuda sarjana S1 angkatan ke-16 tahun 2022. Bertempat di Gedung Balai Kartini Baru Jalan Gunung Leser, Kelurahan Tanjung Marula, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, kemarin wisuda berlangsung hikmat dan penuh sukacita. Para wisudawan-wisudawati yang melaksanakan wisuda sarjana S1 angkatan ke-16 tahun 2022 STIE Bina Karya Kota Tebing Tinggi sebanyak 201 orang, terdiri perempuan sebanyak 130 orang dan laki-laki sebanyak 71 orang. Dalam sambutannya, Ketua STIE Bina Karya Kota Tebing Tinggi, Dr. Mangasi Sinurat mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan wisuda sarjana STIE Bina Karya Kota Tebing Tinggi. Semoga para wisudawan dan wisudawati yang telah diwisuda dapat berkarir setelah selesai dari STIE Bina Karya Kota Tebing Tinggi dan dapat ilmu yang bermanfaat apa yang disampaikan oleh dosen dan dekan dan rektor. Pada tahun 2022, STIE Bina Karya Kota Tebing Tinggi sudah banyak mendapatkan penghargaan dari berbagai instansi maupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah Kota Tebing Tinggi. STIE Bina Karya Kota Tebing Tinggi telah melaksanakan KKN di berbagai industri, perusahaan maupun di bidang perekonomian untuk meraih citra dan mitra sehingga STIE Bina Karya Kota Tebing Tinggi dapat lebih maju dan berkualitas. Di tahun 2023, STIE Bina Karya Kota Tebing Tinggi akan melaksanakan kegiatan program-program unggulan yang ada di STIE Bina Karya Kota Tebing Tinggi. Hal ini akan dapat memajukan STIE Bina Karya Kota Tebing Tinggi di Indonesia dan akan bersaing di era globalisasi maupun berbagai bisnis dalam program studi STIE Bina Karya Kota Tebing Tinggi. Marilah bersama-sama menjaga nama baik STIE Bina Karya Kota Tebing Tinggi dan khususnya membantu program pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam membangun era digitalisasi. Jumlah wisudawati kita pada hari ini sebanyak 201 orang. Ya, di mana untuk gelombang kedua ini semuanya dari program Strata 1 Ilmu Manajemen, sedangkan untuk yang program Diploma 3 Akuntansi itu sudah selesai diwisuda pada gelombang pertama. Jadi harapan kita dengan wisuda pada hari ini, kita berharap bahwa STIE Bina Karya nantinya akan lebih dapat meningkatkan yaitu kemampuan daripada alumni agar nantinya para alumni ini dapat ikut serta dalam membantu pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nasional khususnya Kota Tebing Tinggi. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Karya Tebing Tinggi, Luketo Cahyadi mengatakan saat ini dosen lulusan S3 sudah 19 orang di STIE Bina Karya Kota Tebing Tinggi. Di tahun ini sudah membuka program S2 dan S3, semoga STIE Bina Karya Kota Tebing Tinggi dapat menjalankannya. Pihaknya akan menjadikan ini sebagai universitas dan STIE Bina Karya Kota Tebing Tinggi untuk semua mahasiswa yang kurang mampu. Ia akan menjalankan misi ini dan memohon kepada para pengurus agar membantunya. Jadi step-step untuk membuka universitas itu pertama kita dapatkan izin dulu untuk S2 program pasca sarjana Magister Manajemen, kemudian afiliasi dengan satu universitas ya di Pulau Jawa, kita buka S3 Ilmu Manajemen. Setelah itu kita langsung ngurus ya perizinan untuk universitas. Saya kira teamwork saya sudah siap kok. Ya jangan yang menjadi alumni atau sarjana yang mencari kerja, tapi jadikanlah beliau-beliau itu sebagai insan pencipta lapangan pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan. Sementara itu, pemirsa, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara menyelenggarakan kegiatan Baitul Arkan Madiyah atau BAM. BAM kedua ini dibuka baru-baru ini di Medan. Berlangsung di Gedung Balai Diklat LPMP Tanjung Anom Medan, BAM 2 diikuti 50 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara.
Perkaderan BAM 2 merupakan bagian dari upaya penguatan kaderisasi pemuda Muhammadiyah di Sumatera Utara. BAM 2 mengusung tema penguatan ideologi gerakan mewujudkan pemuda negarawan. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 24 hingga 26 Juni 2022 di LPMP Sumatera Utara. Peserta BAM ini wajib sudah mengikuti kaderisasi Baitul Arqam dasar yang dilaksanakan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah maupun pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah. Peserta BAM ini merupakan utusan dari PD Pemuda Muhammadiyah se-Sumatera Utara. BAM 2 akan diisi dengan materi-materi Al-Islam dan penguatan ideologi gerakan Muhammadiyah dan pemuda Muhammadiyah, pengembangan potensi diri, kepemimpinan dan keorganisasian, kemanusiaan dan kebangsaan, ketangkasan, serta kedisiplinan seperti memanah, melempar pisau, berkuda, termasuk di dalamnya adalah keterampilannya dalam fardu kifayah. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang diwakili Bendara Umum Zaidi Basitu Rozak memberi apresiasi pada spirit PWPM Sumatera Utara yang terus melaksanakan pengkaderan mulai dari Baitul Arqam dasar hingga Baitul Arqam Madiyah. Karena sesungguhnya proses Baitul Arqam adalah tiket bagi penjenjangan kader pemuda Muhammadiyah. Setelah Baitul Arqam Madiyah dapat dilanjutkan ke Baitul Arqam Paripurna. Sementara itu, Ketua PWPM Sumatera Utara Amarizal MPD pada pembukaan BAM 2 itu menegaskan komitmen PWPM Sumut terhadap pelaksanaan pengkaderan PWPM Sumut. Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Hasim Syah memberi apresiasi atas terselenggaranya Baitul Arqam Madiyah. Diharapkan dengan proses kaderisasi ini dapat menguatkan kader persyarikatan di akar rumput, terkhusus di cabang dan ranting kader yang dekat dengan masjid. Sesungguhnya pemuda terbaik itu adalah pemuda yang hatinya tertambat di masjid. Bergembira dengan adanya Darul Arqam Madiyah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara ini. Ini adalah dalam rangka memperteguh ideologi pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah tentu saja agar mereka tidak terombang-ambing dengan banyaknya berbagai macam ideologi yang mempengaruhi saat ini, dan konsistensinya sebagai pelanjut, penerus, dan pelopor gerak amal usaha Muhammadiyah dan sebagai pemuda bangsa akan semakin kuat. Pemirsa, Partai Hanura Sumatera Utara kemarin melaksanakan musyawarah daerah luar biasa dan menyatakan El Adriansyah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Utara. Ya, musdalup Partai Hanura Sumatera Utara dilakukan karena Kodrat Sah diangkat sebagai Sekjen DPP Partai Hanura. Musyawarah daerah luar biasa Musdalup Partai Hanura Sumatera Utara dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara Jeksah, tokoh masyarakat, agama, dan 33 pengurus Partai Hanura Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Sekjen DPP Partai Hanura Kodrat Syah dalam amanatnya mengatakan bersama kader untuk membesarkan partai guna pemenangan pemilu 2024 mendatang. Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Heri Lontung Sregar meyakini sosok pemimpin muda yang energik memiliki intelektual layak menjadi Ketua Partai Hanura Sumatera Utara. Ketua terpilih DPD Partai Hanura Sumatera Utara El Adriansyah mengatakan Sumut sebagai penyumbang legislatif di DPR RI bersama kader optimis untuk menang dalam pemilu 2024 mendatang. Di pemilu 2024 kita dapat menambah suara atau menambah kursi untuk pencapaian pemenangan di pemilu 2024. Dan Sumatera Utara saya tetap punya optimis, mudah-mudahan tetap menjadi barometernya Hanura se-DPD Provinsi setanah air. Pemerintah untuk mendukung pembangunan yang memang pembangunan yang pasti untuk kepentingan rakyat. Mudah-mudahan ini bisa sejalan terus dan juga kita bisa terbangun komunikasi yang baik antara sama partai politik, eksekutif dan legislatif. Konsolidasi kader yang dibangun Partai Hanura optimis lolos dalam verifikasi dan pemenangan pesta demokrasi pada pemilu 2024 mendatang.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Siapakah yang tidak kenal dengan wisata kuliner yang berada di Jalan Lintas Medan Aceh, tepatnya di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Langkat. Sukses dalam menciptakan makanan yang renyah dan gurih membuat nama Suhendro kian tersohor dan kerap menjadi inspirasi UMKM di berbagai daerah di Sumatera Utara. Suhendro, sebagai seorang pengusaha, dirinya akan terus mengeksplor seluruh kemampuan guna menciptakan produk makanan baru sesuai keinginan pasar. Pihaknya terus mengembangkan keripik cinta hingga ke Provinsi Aceh. Penumpang yang singgah ke rest area keripik cinta Mas Hendro mengakui pelayanannya sangat baik dan penuh kedermawaan, di mana di lokasi usahanya yang juga dijadikan rest area ini menyiapkan makanan dan minuman secara gratis yang diberikan kepada semua supir bus, dan para penumpang juga disuguhkan kopi dan teh secara cuma-cuma. Suhendro terus berkreasi menghasilkan aneka produk cemilan khas daerah berbahan baku hasil pertanian lokal, yakni ubi kayu ubi jalar, di mana perharinya pihaknya membutuhkan 4 ton ubi kayu dan ubi jalar dari rasa asin, tawar, serta rasa jagung manis balado. Selain itu, di lokasi ini juga menyediakan keripik ubi jalar yang diproduksi dengan rasa asin dan keripik pisang nangka, pisang kepok, pisang tanduk yang dilengkapi jajanan cemilan lainnya. Keripik Cinta Mas Hendro, sebuah usaha kecil menengah yang bergerak di bidang kuliner. Kita memproduksi beberapa cemilan, yang utama adalah keripik yang berasal dari singkong, yang kita buat dengan beberapa rasa. Ada keripik cinta rasa original, rasa balado, kemudian rasa jagung manis, ditambah lagi ada keripik pisang. Ada beberapa jajanan lainnya seperti ceker ayam, ada dodol. Ini adalah salah satu UKM yang berada di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Sementara itu, dengan label keripik cinta Mas Hendro, keripik ini bebas pewarna kimia. Meski pengelolaannya masih tradisional, Suhendro dibantu 90 orang kaum ibu sekitar lokasi usahanya. Cemilan ini cukup diminati warga dan pembeli yang melintas. Suhendro berharap dinas terkait dapat berbuat banyak dalam memajukan tawaran promosi melalui kegiatan pameran, termasuk membudidayakan petani lokal tanaman hortikultura agar mendapat arahan serta bimbingan. Karena keberadaan keripik cinta Mas Hendro ini sangatlah membantu perekonomian warga sekitar. Mas Hendro merupakan tempat oleh-oleh yang sekarang juga membuka diri untuk para UKM yang ada di Langkat menitipkan barangnya untuk dijual di sini. Maka kami sangat berharap kepada pemerintah daerah bagaimana mensupport UKM-UKM yang ada di Langkat sehingga bersama kami bisa sama-sama maju. Kepada Bapak Bupati Langkat dan Gubernur Sumatera Utara, kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya selama ini terhadap kami yang telah mempromosikan usaha keripik cinta ini sampai ke kancah nasional. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami pemirsa dalam program Sumatera Utara hari ini. Jemaat Gereja GPP Resort Khusus Genesis Mandala dengan sukacita hari ini mengikuti kebaktian minggu di gereja. Pada kebaktian minggu ini dilaksanakan baptisan kudus dan peneguhan sidi serta perjamuan kudus diikuti oleh jemaat. Beginilah kebaktian minggu hari ini di gereja GPP Resort Khusus Genesis yang berada di Jalan Tangguk Bongkar 5 Mandala, Kota Medan.
Kebaktian minggu yang berlangsung dengan penuh sukacita ini adalah kebaktian pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Kebaktian minggu berbahasa Indonesia ini diikuti para jemaat dewasa, remaja, dan anak-anak sekolah minggu. Lagu-lagu pujian disuguhkan diselingi dengan penampilan vokal grup jemaat remaja gereja ini. Pendeta Resort GPP Resort Khusus Genesis Pendeta Mariance Panggabean menyampaikan khotbah melalui tema yakni pengikut Tuhan yang setia. Pada khotbahnya, Pendeta Mariance Panggabean menyatakan sebagai umat Tuhan, jemaat Kristiani harus setia kepada Tuhan. Sebagai jemaat Kristiani harus tetap setia walau banyak menghadapi tantangan, ujian, ataupun masalah termasuk berbagai percobaan. Dikatakan berbagai permasalahan yang terjadi dalam mengarungi hidup manusia, jemaat Kristiani harus tetap berpegang teguh kepada ajaran Tuhan, yakni dengan tetap setia dalam mengikutinya termasuk dalam pergumulan hidup yang sangat berat. Oleh karenanya diharapkan jemaat Kristiani haruslah selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal baik dalam suka maupun duka. Demikian halnya dalam kehidupan manusia yang terkadang lupa akan Tuhan ketika kehidupannya pada situasi senang. Sebagai orang Kristen kita harus bisa mengambil sikap seperti Ruth yang walaupun mungkin nanti ke depan banyak tantangan, ujian, masalah ataupun mungkin banyak godaan yang akan dihadapi ke depannya, tetapi sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, mari kita berkomitmen dengan sungguh-sungguh, setia, percaya kepada Tuhan, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, di saat kita setia, maka Tuhan akan memberikan kita mahkota kehidupan sesuai yang Tuhan sudah janjikan bagi orang-orang yang percaya, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Salah seorang jemaat Sintua Effendi Sitomorang bersyukur kebaktian minggu telah terlaksana sesuai program gereja. Puji Tuhan, kita tetap harus selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan karena berkat kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Memang pada masa-masa pandemi yang telah kita hadapi hingga saat ini, mungkin sekarang kita dapat bisa dikatakan 100% atau penuh kita dapat bergereja, walaupun tetap kita harus mematuhi prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Di mana kita juga sebelum kita memulai acara, sebelum kita masuk ke dalam gereja, kita harus mencuci tangan dan juga kita harus menjaga jarak dan juga memakai masker. Sementara itu pada kebaktian minggu ini dilaksanakan baptisan kudus terhadap 2 orang anak jemaat gereja. Selain itu juga dilakukan peneguhan sidi terhadap 8 orang jemaat remaja. Mengakhiri kebaktian minggu ini juga dilaksanakan perjamuan kudus yang diikuti oleh Sintua dan juga jemaat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tingkatkan pelayanan masyarakat. Kapolres Tapanuli Selatan resmikan lapangan ujian praktek SIM untuk roda 4 dan 6. Ya, peresmian lapangan ujian praktek SIM ini guna meningkatkan kualitas pelayanan Polri, khususnya Polres Tapsel kepada masyarakat. Dengan penandatanganan 2 batu prasasti yang ditandatangani langsung oleh Direktur PT Raja Karya Rahmat Harahap selaku pemberi bangunan hibah dan Kapolres Tapanuli Selatan selaku penerima hibah. Selesai penandatanganan 2 batu prasasti, Kapolres Tapanuli Selatan langsung melakukan pemotongan pita tanda lapangan ujian praktek SIM telah diresmikan sebagai wujud program Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam hal transformasi Polri menuju Polri yang presisi. Sebelumnya Polres Tapsel melakukan ujian praktek SIM untuk roda 4 dan 6 langsung di jalan raya sekitaran di Jalan Tapian Nauli Kota Padang Sidimpuan. Kapolres bersama unsur Forkopimda langsung menyaksikan atraksi peragaan dalam mengemudi roda 4, baik jalan lurus, jalan mundur, jalan zigzag, polisi menanjak kendaraan berhenti di tanjakan jalan menurun dan berhenti di turunan. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Smaradana LH mengatakan proses pembangunan lapangan praktek ujian SIM untuk roda 4 dan 6 bisa terlaksana berkat hibah dari PT Raja Karya. Kegiatan uji praktek SIM jalan maju dan mundur, kemudian zigzag, kemudian tanjakan dan turunan. Nah, hari ini alhamdulillah sudah dibuat lapangan uji praktek SIM berkat bantuan ataupun hibah dari PT Raja Karya, yaitu oleh Bapak Direktur Bapak Rahmat Saleh. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara dan sekitarnya termasuk Kota Padang Sidempuan bisa melaksanakan uji praktek SIM
praktek SIM dalam pembuatan SIM khususnya roda 4 dan roda 6 di lapangan ini. Direktur PT Raja Karya Rahmat Harahap mengatakan menghibahkan bangunan guna untuk kelancaran tugas kepolisian agar menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan. Waktu uji SIM ini sekitar 4 bulan. Tujuan motivasinya adalah untuk membantu kelancaran tugas dari kepolisian dan agar menekan tingkat kecelakaan khususnya di Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara. Harapannya agar masyarakat segera yang belum memiliki SIM agar segera mengurus SIM-nya karena sudah ada fasilitasnya. Bangunan yang dihibahkan oleh PT Raja Karya ini memakan biaya sebesar 400 juta rupiah. Sementara itu, pemirsa, Kapolres Labuhan Batu AKBP Anhar Arlia Rangkuti memfasilitasi kepulangan kakek Muhadi ke kampungnya di Tulung Agung, Jawa Timur dengan menggunakan transportasi udara. Setelah 30 tahun terdampar di Labuhan Batu, Sumatera Utara, saat akan menyeberang ke negeri jiran Malaysia sekira tahun 1993 silam untuk menjadi pekerja migran Indonesia, akhirnya pulang ke kampung halamannya. Seorang kakek bernama Muhadi usia 70 tahun akhirnya bisa pulang ke kampung halamannya dan berkumpul bersama keluarga. Kepulangan kakek ini rencananya akan menggunakan transportasi udara dengan mendapat pendampingan dari personil Polres Labuhan Batu. Proses kepulangan Muhadi difasilitasi oleh Kapolres Labuhan Batu dengan menjemput langsung dari Desa Aikorsi, Kecamatan Aikuo, Labuhan Batu Utara, di mana selama ini kakek tersebut berdomisili dan untuk menunggu jadwal penerbangan melalui Bandara Kuala Namu yang rencananya hari Selasa. Kakek Muhadi akan diinapkan sementara di rumah dinas Kapolres di Jalan MH Tamrin, Ranto Parapat, Labuhan Batu. Kapolres Labuhan Batu AKBP Anhar Arlia Rangkuti mengatakan setelah mendengar kisah kakek ini dari laporan personil Polres Labuhan Batu, Aibtu Haris Fadilah, pada Sabtu siang bersama PJU Polres Labuhan Batu, dirinya langsung menjemput untuk memastikan langsung kondisi yang sebenarnya. Melapor kepada kami selaku Kapolres Labuhan Batu bahwa ada salah satu masyarakat yang sudah 30 tahun putus kontak dengan keluarganya. Jadi beliau ini awalnya datang atau sampai di Labuhan Batu ini karena ingin bekerja di Malaysia, namun ditinggal oleh teman-temannya sehingga beliau tidak tahu cara pulang sampai 30 tahun. Alhamdulillah dari personil kami, Babin Kamtibmas kami melapor, dapat informasi dari masyarakat sehingga kami menindaklanjutin beliau untuk rencananya hari Selasa akan kami antar ke kampungnya di Tulung Agung ya Pak? Tulung Agung. Wali Kota Medan diwakili Ketua Umum KONI Kota Medan Edi Hasibarani membuka kejuaraan cabang olahraga Muay Thai memperebutkan Piala Wali Kota Medan di gedung PPLP Dispora Sumut pagi tadi. Ya, kejuaraan yang berlangsung 1 hari ini diikuti 30 atlet dari 6 sasana mempertandingkan 15 nomor pertandingan. Ketua Umum KONI Kota Medan Edi Hasibarani mengatakan di pentas olahraga nasional, cabang olahraga Muay Thai merupakan cabang olahraga baru. Hal itu berarti semua atlet Muay Thai di tanah air memiliki peluang yang sama untuk menjadi yang terbaik di kelasnya masing-masing. Cabang olahraga Muay Thai salah satu dari 17 cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara bulan November mendatang. Sebagai cabang olahraga baru, berarti Kota Medan juga berpeluang untuk menjadi yang terbaik. Untuk itu kepada atlet diminta supaya berlatih dengan bersungguh-sungguh dan kepada para dewan juri untuk bertugas secara adil. Pagi hari ini kita cukup berbangga hati. Kita melihat kesiapan Muay Thai untuk menyelenggarakan Piala Wali Kota tahun 2022 ini. Kita melihat bahwa atlet-atlet siap berlaga. Karena ini diterapkan oleh pengurus kota Muay Thai Medan menjadi seleksi terakhir. Ya, seleksi terakhir atlet-atlet yang berhak untuk ditampilkan pada Porprov yang akan datang. Sehingga hampir bisa dipastikan pertandingan ini akan berlangsung ketat. Sehingga nanti memang Kota Medan akan mendapatkan atlet-atlet terbaik untuk di Porprov yang akan datang. Ketua Pengurus Kota Cabang Olahraga Muay Thai Kota Medan Bahtiar Effendi Serait mengaku bahagia dan
kejuaraan Muay Thai. Kejuaraan itu merupakan salah satu program pengurus cabang dalam rangka mempersiapkan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Bahtiar Effendi berharap kejuaraan ini bisa memotivasi para atlet untuk lebih serius dalam pelatihan sehingga pada gelaran PON tahun 2024 nanti, para atlet Muay Thai kota bisa menyumbangkan medali bagi kontingen Sumatera Utara. Indonesia Kota Medan sudah mempersiapkan atletnya menghadapi Porprofsu. Dan hari ini diuji para atlet itu, diseleksi yang mana nantinya yang bisa mewakili Pengcap Muay Thai Kota Medan untuk ikut berkompetisi di ajang Porprofsu. Karena ini sudah dekat, bulan 11 nanti, kami tetap hanya untuk melakukan pelatihan-pelatihan di camp-camp. Nanti atlet-atlet yang juara kami kumpulkan di suatu camp, nanti kami latih secara intensif lagi. Pemirsa, semasa hidupnya terdapat olahraga sunnah yang dicontohkan dan diajarkan Nabi Muhammad SAW. Olahraga sunnah tersebut seperti memanah hingga berkuda. Nabi selalu mengajarkan umatnya untuk hidup sehat, tidak sekedar mengajarkan, Rasulullah juga langsung mencontohkannya. Berbagai olahraga yang dilakukan Nabi Muhammad SAW maka itu menjadi sunnah. Adapun beberapa jenis olahraga yang Rasulullah lakukan adalah memanah, berkuda, dan juga berenang. Di masa sekarang olahraga jenis itu bukanlah olahraga yang jarang dilakukan. Justru olahraga ini sudah menjadi hobi dari kebanyakan orang untuk menjaga kesehatan. Hal tersebut terungkap pada kegiatan Baitul Arkam Madiyah II terkait pengembangan potensi diri, kepemimpinan dan keorganisasian, kemanusiaan dan kebangsaan, ketangkasan dan kedisiplinan hingga keterampilan fardu kifayah. Salah satunya adalah lewat kegiatan memanah, berkuda hingga melempar pisau. Ketua PWPM Sumatera Utara Amarizal mengatakan kegiatan ini merupakan persyaratan wajib bagi calon pimpinan pemuda Muhammadiyah di level daerah. Lewat kegiatan ini diharapkan kepada peserta memiliki kesatuan sikap, integritas, wawasan, dan cara berpikir dalam memahami dan melaksanakan misi Muhammadiyah. Dan kedua, peserta Baitul Arkam memiliki pemahaman yang benar terhadap ideologi gerakan Muhammadiyah. Pada Baitul Arkam Madiyah II bertindak sebagai Master of Training adalah Mario Kasduri, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumut. Imam Training Fadilah, MPK PW Muhammadiyah Sumut dibantu oleh instruktur dari pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumut. Melaksanakan kegiatan olahraga sunnah. Kegiatan olahraga sunnah ini ada 3 yang kita lakukan. Yang pertama itu memanah, kemudian berkuda dan melempar pisau. Nah, keinginan kita dengan diberdayakannya olahraga sunnah ini, anak-anak muda Islam akan lebih mengenal dan lebih senang berolahraga dan akan lebih suka untuk bisa melatih fisiknya agar tumbuh menjadi anak-anak muda yang kuat fisiknya dan juga kuat imannya serta cerdas ilmunya. Bisnis digital menjadi usaha pilihan di tengah pandemi mengarah endemi seperti saat ini. Ya, satu sisi hikmah dari pandemi COVID-19 ini justru mendorong percepatan era digitalisasi. Berbagai olahraga yang dilakukan pemirsa, hal tersebut terungkap pada wisuda sarjana STIE Bina Karya Kota Tebing Tinggi kemarin. PJ Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyahi mengatakan pemerintah saat ini sedang giat membangkitkan UMKM dengan konsep Go UMKM Digital karena goalnya sudah dirasakan jauh lebih efisien dan jauh lebih efektif. Pihaknya mendorong para wisudawan untuk bertransformasi ke digital dan terus mengembangkan potensi diri meraih peluang dan mencapai masa depan gemilang. Kepala L2 Dikti Sumatera Utara Ibnu Hajar Damanik menyampaikan kekhawatiran Gupsu Edi Rahmayadi mau kemana mahasiswa setelah wisuda dan di mana mahasiswa bekerja nantinya. Untuk itu pemerintah sedang menciptakan lapangan pekerjaan. Apalagi saat ini sudah masuk era globalisasi, kedepannya mahasiswa harus mengetahui bahwa sistem sudah era digitalisasi. Apabila tidak mengerti maka akan tertinggal. Selain itu Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan menyatakan bahwa nilai dan IP tinggi tidak menjadi ukuran. Yang ditanya saat ini adalah skill, maka yang perlu diperkuat adalah kemampuan berkomunikasi dan membiasakan diri untuk menggunakan skill dalam membangun jaringan, kapasitas inovasi dan kreativitas, serta mengelola sumber daya manusia.
Hal tersebut diamini oleh pembina Yayasan STIE Bina Karya Lukito Cahyadi untuk menciptakan lulusan berdaya saing dengan melakukan terobosan kualitas SDM seperti mutu kuliah serta penyempurnaan kurikulum agar wisudawan nantinya menjadi berkualitas kompeten, profesional dan dapat bersaing di tengah pasar kerja global. Itu ya, jangan mencari kerja tapi menciptakan lapangan kerja. Jadi step-step untuk membuka universitas itu pertama kita dapatkan izin dulu untuk S2 program Pascasarjana Magister Management, kemudian afiliasi dengan satu universitas ya di Pulau Jawa, kita buka S3 ilmu manajemen. Setelah itu kita langsung ngurus ya perizinan untuk universitas. Sementara itu Mirsa, SMA Negeri 1 Borbor Kecamatan Bobor Kabupaten Toba ini berada jauh dari keramaian kota ataupun dapat dikatakan masih berada di daerah terpencil yang memiliki akses jalan yang lumayan sulit menuju ke sekolah tersebut. Meski demikian, siswa-siswi sekolah SMA Negeri 1 Bobor ini beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang begitu signifikan, mampu bersaing untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Hal ini terbukti bahwa sebanyak 22 orang siswa-siswi SMA Negeri 1 Borbor ini diterima di perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Adapun siswa-siswi SMA Negeri 1 Borbor tahun ajaran 2021-2022 yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui SNMPTN sebanyak 5 orang dan melalui jalur SBMPTN 17 orang di berbagai universitas seperti Unimed, USU, Palangkaraya, Unima, Unsri, Unja, Uncen, Papua, Poltekkes Medan, dan Institut Teknologi Del. Diterimanya 22 orang siswa-siswi SMA Negeri 1 Bobor ini berbagai perguruan tinggi favorit yang ada di Indonesia mendapat apresiasi dari orang tua murid yang ada di Kecamatan Borbor saat ini. Salah seorang orang tua murid Aladin Pardosi mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ini SMA Negeri 1 Borbor mengalami peningkatan mutu sekolah secara signifikan. Aladin juga menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, para siswa-siswi SMA Negeri 1 Borbor ini sangat jarang yang diterima di universitas negeri yang ada di Indonesia. Namun untuk saat ini, siswa-siswi SMA Negeri 1 Borbor ini mampu bersaing untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia yang membuat kami sangat bangga. Untuk kedepannya, yang pertama, untuk selalu memberikan kesehatan kepada kepala sekolah dan semua warga sekolah dan guru-guru SMA Negeri 1 Borbor untuk kedepannya lebih maju, lebih bermutu pendidikan di SMA Borbor ini dan lebih banyak lagi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia ini. Ya pemirsa, informasi dari Kabupaten Toba tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Terima kasih pemirsa, selamat sore dan sampai jumpa.